Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita terkait dengan studi konstitusi. Di minggu kemarin kita membahas tentang sejarah pengertian dari sebuah konstitusi. Ya. Jadi hari ini kita membahas atau melanjutkan tentang yaitu bagaimana antara negara, konstitusi, dan pemerintahan. Artinya di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih konstitusi itu sebagai bentuk atau pemisahan kekuasaan atau separatism of power atau power and sharing. Bagaimana penataan konstitusi itu membagi kekuasaan-kekuasaan itu. Mungkin kalau di pertemuan kemarin kita sampai pada aplikasinya, yaitu trias politika yang kemarin saya sampaikan. Jadi kalau kita paham dari situ, maka John Locke pada tahun 1689 sampai 1755 bahwa trias politika ini kekuasaan negara terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislasi atau yang bisa dikenal sebagai pembuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, yudikatif sebagai pelaksana atau penyelenggara kekuasaan mengadili dan penegak hukum dalam sebuah undang-undang. Nah, apa sih nilai penting ya dalam konstitusi itu dalam suatu negara? Jadi kenapa negara itu harus membagi kekuasaan itu? Ya, namanya harapannya konstitusi itu mengatur bagaimana ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan didirikan sebuah negara itu, ya biar damai atau biar tidak ada monopoli, atau bisa juga dikatakan biar negara itu tidak berbentuk seperti negara kerajaan, jadi raja segala-galanya. Tetapi ini ngomong negara, apalagi ngomong Indonesia yang memang basic kenegaraan kita atau pemerintahan kita bisa juga dari kerajaan, bahkan dipengaruhi oleh kolonial. Sehingga pemikiran ini bisa juga sebagai bentuk negara kita seperti apa. Artinya ini harus diatur, ini harus ada kesepakatan, ini harus ada kekuasaan yang mengatur tentang itu yang namanya konstitusi. Ya, jadi maka di sini bukan berarti negara kita ini langsung jadi republik enggak, ya. Pada zaman awal-awal kemerdekaan kita juga para founding father kita itu juga berdebat tentang bentuk negara kita. Kekuasaan ini diatur bagaimana? Ya berdebat. Ada yang berpendapat bahwa bagaimana kalau negara kita ini berbentuk kerajaan seperti Inggris dan sebagainya. Jadi ada kerajaan, ada perdana menteri, ada yang kekuasaan di atas pemerintahan yaitu kerajaan itu. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kenegaraan ada perdana menteri, ada apakah seperti itu? Atau bisa juga bentuk-bentuk negara yang lain, ya, federal atau negara bagian seperti itu. Karena Indonesia sangat memungkinkan itu bisa terjadi. Jadi founding kita PPKI atau BPUPKI ketika itu merumuskan hal-hal yang seperti itu, sehingga hal-hal yang krusial seperti ini yang dianggap penting ini juga harus ditetapkan modelnya piye. Ya, artinya seperti Anda pacaran, hubungan kita itu apa, Rek? TTM apa pacaran apa yes, mesisan, keluarga mesisan ya. Nah, nek TTM ya teman-teman saja lah, atau sahabat lah, HTS atau apa gitu. Ya, jadi konstitusi kita juga mengatur tentang itu. Makanya kita perlu sejarah, perlu memahami bahwa konstitusi itu betapa pentingnya sebagai landasan negara itu, sebagai ruhnya. Ya. Jadi kehidupan ketatanegaraan kita, negara yang konstitusi merupakan lembaga yang tidak dipisahkan dengan satu yang lainnya. Artinya apakah mereka juga salah? Tidak. Karena apa? Mungkin mereka ketika berpendapat atau mengusulkan seperti itu, ya berdasarkan fakta yang ada, gitu.
bagaimana masa depan bangsa kita terkait dengan sistem kenegaraan ini menjadi hal yang penting gitu. Jangan sampai ada kekuasaan di dalam kekuasaan. Artinya ada negara di dalam negara. Walaupun mungkin itu bisa juga boleh, mungkin konsepnya federal atau negara serikat atau apa. Jadi negara itu ada dalam negara. Jadi Indonesia itu negara Jawa Timur, negara Sunda, negara Kalimantan misalnya. Tapi itu sebenarnya mungkin tetap ada. Tetapi apakah seperti itu yang kita lihat? Jadi akhirnya ojo ngono, ya sing kuat tambah kuat, ngono kan? Terus sampai hari ini aja kita nggak bisa lepas dari itu. Anda ingat nggak pidatonya Bahlil, yang ketua umum Golkar sekarang? Hati-hati kamu dengan Raja Jawa, lo bayang lorek. Istilah Raja Jawa itu logik muncul. Artinya dalam pengalaman pemerintahan kenegaraan di negara kita, orde atau rezim yang terjadi, bahwa kepemimpinan itu mayoritas dipimpin oleh orang-orang dari Jawa, presidennya. Loh mengapa kok orang Jawa? Yo, apakah itu kebetulan atau memang karena sumber daya manusianya yang mungkin lebih mumpuni wong Jawa ya? Saya juga seperti itu. Apakah di luar sana tidak ada? Loh, kalau sekarang ya banyak Pak. Nek zaman biyen prosoku ya belum banyak. Sekarang saja ketika ada adik misalnya, Anda mau nggak KKN di Sulawesi di Manado sana? Asal kata tuh wis KKN nang Madura atau nang ngene Bali ngono atau nang itu. Mungkin ada adik kaget, loh, balik desa kok ini? Ya, ngomong jelas. Ya. Mungkin secara infrastruktur sumber daya manusia bisa juga orang Jawa luwih. Makanya ada program-program pemerataan sumber daya manusia. Prodi sampean iki ya. Kalau di luar Jawa peminatnya banyak sekali. Nek yo Jawa, yo kapate akeh wis akeh masalahnya. Tapi kalau di luar Jawa peminatnya prodi mereka banyak sekali karena peluang untuk duduk di pemerintahan di luar sana itu banyak didominasi oleh masyarakat Jawa. Jadi pejabat-pejabat, staf-staf itu banyak dari orang Jawa yang bermigrasi atau bertransmigrasi sana. Makanya polemik yang disebarkan di perguruan tinggi itu pemerintahan itu atau di masa pemerintahan daerah itu jangan sampai pemerintahan ini dipegang oleh orang luar, artinya bukan orang pribumi. Nah, seperti itu. Itu kalau jadi sebutan tentang itu. Makanya Atami ini mengatakan bahwa kekuasaan itu perlu ada pembatas. Harus ada kesepakatan dalam konstitusi itu yang biar negara ini dipimpin orang-orang yang menyadari bahwa kondisi negara seperti ini. Pemahaman ini di atas ragam mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar itu konstitusi yang tertulis, sebuah fenomena yang memuat hasil perjuangan politik bangsa di masa yang lampau. Artinya Undang-Undang Dasar sekarang itu perjuangan diskusi yang para Fandi-Fandi yang saya ceritakan itu. Ya. Jadi konstitusi itu hasil pemikiran, kesepakatan atau renungan, istimah atau biasa juga apa ya, istikharah para. Nah, bisa juga dokumen konstitusi ini adalah kesepakatan tulis tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan. Jadi, ini bukan perangkatnya dari siji, Pak. Makanya kadang dulu tuh sebutan kepala desa itu bukan kepala desa, lurah, kami tuwo. Jadi fungsinya berganda, macam-macam. Lurah kudu iso sembarang kali, lurah kudu sakti, kudu pinter, kudu sugih, ya. Nek saiki kan gak, pinter kari-kari lah, sebetulnya sugih dhisik. Terus yang kedua apa? Berani.
Kabeh lurah Suki Karno itu harus berani menghadapi situasi apapun, karena dia yang bertanggung di desa itu. Nah, itu persoalan hukum, persoalan sosial, ekonomi, budaya, macam-macam sekarang. Karena apa? Globalisasi, perubahan dunia sekarang itu sangat cepat sekali. Apalagi sekarang didukung dengan adanya revolusi industri, teknologi dan sebagainya. Tetapi ketika kita punya pedoman konstitusi ketatanegaraan, kita tidak, ya bolehlah mengadopsi, bolehlah kita meniru, tetapi ada apa ya istilahnya, ada rel, ada sebuah rambu-rambu agar pelaksanaan tata negara kita tidak lepas dari kesepakatan yang ada. Apakah boleh diubah? Boleh. Tapi ada mekanisme, ada situasi yang memang harus, misalnya kayak kemarin secara global ada kasus COVID misalnya, ini berarti bencana dianggap diskresi, dianggap, sehingga ini perlu model, sampai model pembelajarannya diatur ya apapun, gak kayak ono daring ono luring, tidak hanya pembelajaran apapun sampai tahlilan ini, doa bersama itu ada dua model, luring dan daring. Jadi tahlilan itu tidak harus datang, nek gak teko kang ngirimi berkat ini ya, mosok berkatnya dikirim lewat WA difoto keren. Oh via Zoom bisa Pak, lewat Brimo kabeh ya. Mentan Pak. Jadi siapa yang ikut tahlilan daring berkatnya dikirim via Brimo. Ini 50 ribuan keren. Mosok ngono rek. Ketiga, menurut Serakan bahwa pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Jadi isi daripada konstitusi sebagai pembatas itu harapannya adalah sebagai real. Nek ejek efektif, efisien, ya digawe rek. Tapi nek kadang ada desakan politik. Wah, kenapa Pak Harto bisa dipilih lagi? Kenapa Gibran bisa dipilih? Ya piye? Dia punya basic sejarah histori konstitusi masing-masing. Kenapa Pak Harto bisa dipilih? Loh, karena konstitusi kita mengatur seperti itu. Ya, apa salahnya? Ya kan salah. Tetapi kalau diukur sekarang juga bener Pak. Lah, ya macam-macam. Begitu juga dengan Gibran. Siapapun boleh. Bahanake, bakonakane, badulure, bakonggone, bamusuhe, siapapun boleh untuk menjadi pemimpin di negeri kita ini. Tapi karena ada isu tentang dinasti, kolusi, ya sebentar ya. Misalnya kolusi atau nepotisme lah, bahasa reformasi itu kan nepotisme, ya. Jadi ada keluarganya yang baik ini anaknya. Saya ngomong sisi budaya bagaimana, sisi agama bagaimana, terus saya ngomong keilmuan kompetensi bagaimana, mampu enggak? Nih ngomong etik ya koyok-koyok eka, tapi ada salah satu penilaian yang barangkali itu tidak bisa diterima. Itu adalah indikator korupsi Pak. Benar. Kenapa orang itu menunjuk anaknya, saudaranya, istrinya menjadi penggantinya? Misalnya saya bupati, contoh Kabupaten Mojokerto. Ini mohon maaf, contoh ini bukan ngerasani, ini kajian ya. NKP, Mustafa Kamal. Kenapa harus istrinya yang menjadi bupati? Mungkin dari sisi konstitusi siapapun boleh, bahkan bojone, bahkan anaknya boleh, ya. Secara politik asalkan baku karena dia istrinya, kemudian didukung berbagai macam partai politik, misalnya, untuk mengusung istri dari koruptor itu. Terus salah mana? Masyarakat yang dukung, yang milih rek. Lah, terus kayak kejaran ini melanggengkan korupsi, melanggengkan opos. Mungkin motivasinya bisa juga karena keyakinan memang dia punya kompetensi, didukung partai politik, ada dananya, ada kesempatannya, ada undang-undang yang membolehkan, ya why not? Perkara itu dia
nanti mencalonkan itu ingin melindungi aset-aset yang selama dipimpin suaminya, mengamankan kebijakan dari suaminya, ya walau alam deh. Makanya ketika debat Pilpres kemarin itu Prabowo mengatakan saya akan melanjutkan program Pak Jokowi. Nek sing apik yo harus Pak dilanjutkan. Nek sing elek yo aja Pak kan ngono. Itu objek proporsionalnya. Begitu juga ketika Bu Ivina. Nek sampean dadi bupati itu hanya melindungi atau mengamankan kebijakan-kebijakan dari MKP atau orang-orangnya di dalam pemerintahan kabupaten, yo itu indikator korupsi rek. Nggak bener rek. Ya, mungkin itu sisi lain, tetapi itu mungkin terjadi gitu loh. Ya, misalnya orang yang biasanya ditugaskan menjadi kepala perindustrian, biasanya kok hubungan ambil industrinya, bukan perusahaannya wis api. Kok nek ganti pejabat diganti arek iki. Kok nek diganti rok mana ya? Ngono lho ya, Bro. Biasanya beda orang, beda kebijakan. Makanya jangan sampai, apalagi pembangunan infrastruktur. Mungkin di MKP ini suka banyak dominasi programnya dalam infrastruktur. Baru ganti rek. Bupati ini guru. Mosok kate dandani aspal infrastruktur. Ya enggak, program SDM sing awake. Karena menyesuaikan dengan visi misinya. Misi-misi itu apa? Yang dimampui oleh calon pemimpin. Walaupun ketika memimpin sebuah negara atau wilayah itu urusannya tidak hanya sekedar kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin itu, tetapi paling tidak orang akan memilih yang muda, memilih yang mampu untuk dilaksanakan. Biasanya nang pondok marung dikon ngurusi kecor ya bolehlah dia menugaskan orang-orang yang bisa dipercaya, tetapi ya beda lagi ketika dia juga mampu mengerti tentang infrastruktur, kemudian menunjuk orang untuk menjalankan, sehingga itu kualitas dan kuantitasnya bisa dijamin. Apakah di program pemerintah sebelumnya tidak ngomong pendidikan, Pak? Ya pasti iya ada, tetapi tidak sekuat apa yang dan basic dari pemimpin itu pengusaha, yo sing dipikir ekonomi. Sing di basike wong iku TNI yo pertahanan dan sebagainya. Itu wajar ya. Nah, kemudian yang keempat, ini terkait dengan mengubahkan Undang-Undang Dasar Konstitusi kayak tertulis adalah suatu keinginan untuk perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang tidak dipimpin. Artinya negara ini mau diarahkan kemana isinya konstitusi. Mau dadi apa menurut Indonesia? Oh, dadi mercusuarnya dunia lah. Kayak Amerika, wah, negeri paman Sam, negara adidaya, negara pelanggar HAM terberat. Kabeh kampanye hak asasi manusia kuning, namanya di PBB punya hak veto. Yang tanpa musyawarah, kalau dia tidak setuju, batal semua kebijakan itu. Ya apa? Oh, berarti kan melanggar HAM. Ngono cari negara demokrasi. Oke, lanjut. Nah, kemudian nilai penting. Misalnya menurut Profesor Joyo Sumo, pentingnya konstitusi itu melihat arti atau graduate dari dua sisi. Pertama, menurut beliau bahwa Joyo Sumo ini menyatakan bahwa konstitusi itu dari segi isi, konstitusi itu memuat fungsi dari negara. Jadi negara itu kayak apa? Negara itu kayak apa? Awal pacaran mbak aku tujuannya opo kan kayak kaya-kayaan. Enggak lah, ada yang melanggengkan ekonomi, ada yang melanjutkan keturunan, ada yang memperbaiki generasi, ada yang walau-walau Pak ketemu negi ya. Dia juga seperti itu lah.
negara itu bisa juga isi daripada konstitusi itu ke depan Indonesia mau jadi apa, mau menjadikan negara yang bagaimana ya. Jadi berbicara struktur organisasi, kenapa Mojopahit itu sampai bisa menguasai sepertiga dunia ketika itu. Ada yang negara itu konsennya memperluas wilayah. Indonesia masuk kegiatan ono sing memperluas wilayah. Ngurusi wilayah Indonesia wis kok teka-teka kok. Ya, walaupun nggak luas tapi pulau-pulau ya, wonge dhewe-dhewe, suku-suku ya. Oke. Kemudian dari segi bentuk, bahwa konstitusi itu nirdemaker karena memuat konstitusi bukan sembarangan orang. Artinya ya kayak setengah sakral ngono lah. Artinya struktur atau bentuk ini bukan berarti tanpa ikhtiar, tanpa pemikiran yang lebih dalam. Artinya ketika memunculkan sebuah bentuk negara atau apa itu tanpa panjang. Artinya setiap pemimpin di negeri ini atau Vanuatu itu harus punya visi yang jauh ke depan. Jadi awakmu itu aja mikir awakmu saiki turunan begini. Kamu bisa begini ya karena mbahmu. Loh karena bapak saya Pak. Lane bapakmu wingi gak di sekolah no, bapakmu iso akhirnya tukang becak ya mungkin awakmu saiki gak kuliah kan ngono ya. Karena mbahmu biyen sekolah no pakmu akhirnya iso dadi pengusaha, akhirnya sampe iso kuliah. Lagi menenek sampean glendor ya. Nah, akhirnya urut sampean katu-katu iso nyuwulano sampean kuliah. Makanya katakanlah kayak Jokowi. Kenapa sih jalan tol itu kok diberikan pengusaha luar misalnya? Kok nek bangun duit gak cukup, Rek. Logikanya seperti itu. Misalnya membangun jalan tol ruas Jakarta Banyuwangi atau mungkin saya rel sepur itu ya dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu bisa sampai sekarang kan proyeknya dalam membangun jalan tol. Nah terus nih iso membangun jalan, iya iso membangun jalan tol itu, tapi anggarannya kabeh mlebu rono. Misalnya, wis anggaran pendidikan beasiswa dihentikan untuk membangun infrastruktur kabeh piye? Rumah sakit kesehatan rekno wis kurang ya ono tapi kurang ono lah ya apa ya bisa. Nah, akhirnya apa ya mungkin untuk periode ini koyok Indonesia nggak dapat apa-apa tapi hanya dapat kontrak 30 tahun. Setelah 30 tahun ini menjadi milik kita tapi rusak Pak, tapi minimal bangunannya sudah ada, sistem sudah berjalan. Bayangno saya penghasilan tol. Anda ke Surabaya naik tol, lewat jalan tol, berapa operasionalnya? Paling enggak wis 100.000 ya. Iku guru BBM rek, guru kopi nih rokok ya lah. Ya apa cari? Oke, itu menurut saya di sini. Nah, arti penting daripada konstitusi ini menurut Karl Lowenstein bahwa konstitusi itu mempunyai nilai normatif. Artinya bahwa konstitusi itu tersebut tidak hanya berlaku secara hukum saja tetapi merupakan suatu kenyataan hidup dalam arti yang sepenuhnya diperlukan secara efektif sehingga konstitusi dilaksanakan secara murni dan artinya nenek sepakat itu ya hanya ngomong lambe tok harus diaplikasikan dalam bentuk, artinya nih ngomong negara harus diaplikasikan dalam bentuk peraturan, perundang-undangan, kebijakan, program kerja. Dan artinya ketika punya ide, punya visi, punya program itu ya harus diwujudkan, diaplikasikan. Dagangan ini negara apa untuk kesejahteraan umat? Ya dagangan negara bisa pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tahanan, keamanan itu harus menjadi dagangannya, harus menjadi jualan utama bagi terbentuknya atau warga negara. Misalnya ngomong keamanan,
Yo, dengan adanya negara ini, persatuan ini seharusnya bisa menjamin keamanan warganya. Walaupun kenyataannya misalnya keamanan, siapa yang bertanggung jawab keamanan di negeri ini? Polri, Pak. Temenan iso jamin keamanan. Nek ono peda ilang diliro nih sampai Polri, tanggung jawab. Mboten, Pak, lho. Ngono kok ngomong dari bertanggung jawab. Tapi paling tidak ada institusi untuk mengurangi tingkat kerusuhan, tingkat keamanan, kerawanan keamanan di negeri kita. Jadi paling tidak, ini ono polisi, ini ono petugas yang bertanggung jawab. Ini ben iku nek ono apa-apa bisa lapor. Pak, di sini ada begal misalnya. Di mana? Jalan antara Pacing sampai Delanggu, Pak. Nah, itu ada goeng motor. Nah, Pacing itu ya itu senggangan. Masa awamu ngomong nelpon ayahmu, ya aku susulen, kawalan. Enggak ya. Petugas itu. Paling enggak akhirnya ada petugas yang di pos Pacing atau di pertengahan pertigaan Tanggungan sana ada pos polisi dan sehingga kalau tidak itu bisa mengurangi kejadian-kejadian yang tidak menjadikan ini. Tapi kan masih normatif, artinya konstitusi itu juga mengatur pertanggungjawaban. Itu ada institusi, ada yang mengatur, ada yang bertanggung jawab. Paling tidak kena goring-goringan titik lah, atau paling tidak mengurangi. Jadi cek gak dicorno, cek bertanggung jawab sendiri. Nek ngomong konstitusi, yo keamanan itu ya bersama, Pak, yang bertanggung jawab itu. Masyarakat juga iya, institusi juga iya. Tapi nek ngomong struktur negaraan mestinya ya polisi. Tetapi nek ngomong kabeh, Pak, cobalah Pak realis. Satu polisi ngawasi 2000 orang. Iya deh. Logis enggak? Misal, buktinya apa? Di desa itu, Babin Kamtib, satu polisi ngawasi satu desa, Rek. Padahal penduduknya macam-macam, ono sing 3.000, ono sing 4.000. Lah 3.000 ono sing ngalor, ono sing ngidul, ono sing nggo omah, ono sing ya. Tapi paling tidak ada institusi yang minimal secara administratif, itu ada bentuk laporan di masyarakat. Misalnya terjadi sesuatu kehilangan misalnya, ada institusi yang sudah pernah lapor ke polisi, sudah Pak, ini bentuknya surat laporan kehilangan, sehingga minimal secara administrasi ada yang. Kemudian konstitusi itu mempunyai nilai nominal, secara hukum itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna karena kenyataan pasal-pasal tertentu dalam konstitusi itu tidak berlaku. Artinya nek kadang itu hanya sebuah cita-cita. Ngomong adil dan makmur misalnya, apa sih parameternya? Mungkin kalau zamanmu sekarang ngomong adil, yo iso gak adil blas negara iki ya. Awak dhewe iku Pak ambakan tok mbayar pajak, barang pajak, fasilitas ya. Bisa juga seperti itu. Bisa juga ya kaya-kaya negara itu gak adil. Bisa juga seperti itu. Makanya di dalam konstitusi itu juga ada sebagai cita-cita menuju ke sana. Semua program kebijakan itu sudah dirancang, Pak. Ono lembaga institusi yang merancang, mendesain ke depan, misalnya koyo pendidikan, kurikulum. Wah, nggih kurikulum KBK, KKNI, MBKN, OB, wah ya. Itu kan upaya untuk mencerdaskan bangsa dengan metode-metode yang menurut mereka adalah evaluasi dari kebijakan model kurikulum sebelumnya. Wah, gak cocok ini kayak model ini. Mosok kuliah ceramah tok kan saya takon. Terus ngene iki oleh ditakoni, kon nang kuliah nang Pak San oleh apa? Wes, kon jawab apa rek? Ayo. Nduk kon nang kuliah oleh apa sih diwuri apa mbek bu guru mbek bu dosen nang. Kon jawab apa sih kira-kira? Ayo. Ya nek teknik, oh ditamken gambar Pak ngene. Nek kan nang fisik pemerintahan. Ditakon ibumu, ayahmu. Kok nduk kuliah diwuri apa mbek Pak dosen? Nah, ini apa kan? Jawab apa? Malah Pak, kok nulung ngono tok ngene mbok ngomong apa Pak kan.
Lah aku kok pasang ngomong konstitusi ya Pak, ngomongin negara, ruh negara. Jadi aku mek diceritani tok Pak. Wah, piye. Sampeyan gak oleh Pak ngene. Lho iki oleh. Akhirnya bapakmu ngamuk-ngamuk, mbak ibumu ya. Kok niku durung lahir tak pupuk cek nang lahir. Wis lahir tak gendong, tak susoni, tak tukang susu. Wis gede malah tak sekolahno pinter tambah bantani aku jare. Sampe njaluk apa to ya? Oke, kemudian yang ketiga, arti penting konstitusi atau isi menurut Lowenstein itu selain mempunyai nilai yang normatif, nominal, juga memiliki nilai semiotik. Artinya konstitusi itu sebagai istilah saja, sedangkan dalam pelaksanaannya hanya dimasukkan untuk kepentingan pihak penguasa. Ada yang seperti itu. Ada sebagai legitimasi. Jokowi rek, nek dino-dino iki tanda tangane cek payu. Ya. Tapi menit tanggal selikur, kira-kira payu enggak tanda tangane? Nah. Nek pengaruhnya bisa juga masih, ya. Tapi tanda tangane, stempelnya enggak payu ya. Nah, itu sebagai semantik, sebagai istilah, sebagai penguatan legalnya. Saya bukan berarti apa-apa kalau saya tidak diberi surat tugas mengampu mata kuliah konstitusi. Misalnya aku kalau surat mengampu, ya gak mungkin aku ngomong konstitusi dok ini. Nek ngomong pak diskusi ya ngopi rek cangkuan gini diskusi gitu. Tapi ini kan terstruktur, ada perencanaan, ada penilaian dan sebagainya. Ini legalnya, ini konstitusi yang ngatur, aturan yang ngatur bahwa adik-adik harus ada BBM proses belajar seperti ini, mata kuliah ini, ketika metode pembelajaran ini menggunakan media ini. Negara juga seperti itu. Ketika Anda saja tunjuk atau terpilih menjadi presiden, Anda dilantik tanggal, maka secara sah pada waktu itu juga Anda bertanggung jawab atas negeri kita, baik secara administratif maupun secara di wadulmu juga nang Jokowi rek. Wis nang Pak Prabowo ora ngono. Hal-hal yang seperti ini kadang dibuat penguasa sebagai alat. Ya, kayak penegak hukum, mohon maaf ya Dek, saya ini hanya menjalankan tugas. Kok sampe nang TU. Semuanya kon kamu fotokopi KTP kok dikon ngatur-ngatur no. Tak foto nih Mbak, Prino di kuno lho Mbak, wis gak iso. Syaratnya kudu gowo kok. Dikon nggo Prino kok kene. Kalau Mbak ngono ya jadi sapurane ngono rek. Mohon maaf ya, saya hanya menjalankan tugas. Dan saya enggak tega sampean bolak-balik ngono. Tapi ya pemane rek iki SOP ini. Oke. Kemudian supremasi konstitusi dalam sebuah negara. Supremasi konstitusi dalam bahwa konstitusi mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam tertib hukum dalam sebuah negara. Artinya bahwa yang tertinggi di negeri kita, yang berkuasa di negeri kita itu bukan manusianya, tetapi konstitusinya. Iku mau saya katakan bahwa Jokowi hari ini tanda tangannya cek payu rek. Secara hukum ya, tapi menit tanggal selikur gak iso ya. Di sini menurut Kecewer bahwa kedudukan konstitusi dalam suatu negara dapat dipandang dari dua aspek. Yang pertama ada aspek hukum dan aspek moral. Aspek hukum itu apa? Bahwa konstitusi itu dibuat oleh badan pembuat atau lembaga. Artinya kalau Anda ingat belajar ilmu hukum, kalau ketika kita ngomong hukum formal, konstitusi dan sebagainya, itu harus ada institusi pembuat. Jadi ambil hukum kaidah sosial, hukum adat. Hukum adat misalnya, Anda harus memanggil Mas, Ning, Mbak. Iku sapa ben sing ngomong ngono, terus undang-undang ya sapa, nomor piro, ayo. Kan tapi kan ada budaya.
sampean harus misalnya memanggil Anda Ning misalnya. Kenapa kamu harus panggil Ning? Lho Pak, niku lho putrane Mbah Yai, Pak, Yai kula. Pondoke wagih Pak niku. Ya iku dalil nomor piro? Misale kok celuk ngoko gak oleh tau kancamu ae. Sungkan Pak lah. Jadi kalau dari sisi hukum, konstitusi itu memang hukum formal. Artinya harus ada institusi yang kedua. Yang kedua, sisi hukum. Kalau konstitusi atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan yang dijamin oleh rakyat harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan. Dari sisi hukum, bahwa konstitusi itu berasal dari aspirasi rakyat. Masyarakat, rakyat, diputuskan oleh wakil rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan dinikmati oleh masyarakat. Jadi hukum itu bukan muncul dari individu pemimpin, tetapi aspirasi. Sama halnya ketika menyusun program kerja, itu harus sesuai dengan aspirasi masyarakat di bawah. Itu idealnya kok nurut karepe top down kok ukur Mas. Yo mungkin kalau yang top down itu ketika memberikan kebijakan itu sudah melihat apa sih yang dibutuhkan. Misalnya hari ini apa sih yang dibutuhkan mahasiswa hari ini? Sudah Pak tutup Pak jam 12 selesai. Karena perjalanan dari rumah setengah jam Pak niki setengah jam. Ono situ wae jam 3 Pak. Kan sunai turunnya jam 11 Pak. Bangunnya jam 1 atau jam 12. Sholat zuhur tiba lagi. Atau nek zamane sekolah biyen ya. Sekolah TK atau apa SD pulang jam 10 jam 11 tidur. Lalu mari ngono tangi jam 1 sholat makan berangkat ngaji sampai asar les terus sampe nek padha yo sih piye men nek padha yo apa Oke, yang kedua dari sisi aspek itu ada aspek moral. Artinya konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dan etika moral. Artinya isi daripada konstitusi itu tidak boleh bertentangan dengan bertentangan dengan moral ya. Akhirnya muncul itu diktator, ya otoriter. Ya otoriter kadang ya perlu Misalnya ndobel ya. Atau bisa juga harus dipaksakan. Dipaksakan untuk apa? Itu berbuat baik. Misalnya apa? Kamu harus bangun jam 4:30 pagi. Kenapa harus sholat dulu? Siapkan kuliah dulu. Ya kamu sakarep dhewe ya, tangimu 6:30 rek ya. Sholat subuh mek sholat duha. Ya. Mari ngono, wis Bu sarapan di kampus saya Bu. Gak usah sangu, botot ae Bu, gak pekal. Akhirnya tas isine banyu, isine pecel. Nanti ini Bu, gak sarapan gak apa-apa Bu, karena nanti Presiden Prabowo ada sarapan pagi, ada makan siangnya, dapat makan 2 kali. Lah mahasiswa, boleh tak garek? Bayangkan hampir 70 juta makan 2 kali. Ya artinya konstitusi itu harus tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal. Sing istilahnya semua orang nyatakan itu tidak baik, tidak benar. Masa konstitusi dikongkon malah kongkon muri, kongkon itu ambil atas nama negara. Wah ya korek. Oke, kemudian ada motif politik menonjol dalam penyusunan undang-undang dasar. Artinya di sini bahwa menurut Brace konstitusi itu
adalah keinginan menjamin hak-hak rakyat untuk mengendalikan tingkah laku penguasa. Jadi ukurannya jelas. Kok dadi presiden kan ngene jare. Kan gak oleh ngene. Ya gak oleh. Bisa sakarepmu dhewe. Artinya presiden ya presiden, ojo melok gembul ngene-ngene iki ya gak apa-apa. Kok iso gembul tapi ya pas pampresnya bingung rek ya. Ambek itu. Ada keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan di dalam rumusan yang jelas, mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa di masa depan. Artinya konstitusi ini menurut Bris itu adalah rumusan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Alah gak orang arah-arah ya lumayan. Ini gelem, ya apa? Ketiga, hasrat penciptaan kehidupan politik untuk menjamin, untuk mengamankan, melakukan cara pemerintah dalam bentuk permanen yang dapat dipahami oleh warga negaranya. Artinya, kalau ada bahasa mengatakan pemerintah itu punya kekuasaan memaksa secara sah, ya apa gitu. Artinya pemerintah itu juga punya kekuatan untuk menegakkan. Misalnya contoh, Anda menempati bangunan atau tanah milik negara atau milik apapun, kemudian ada dirikan bangunan. Menurut hak asasi siapapun boleh, tapi menurut hukum tanah boleh nggak di situ? Misalnya di depan kampus itu kan tanah PJKR. Kok morono anu warung-warung di gunung? Nah, misalnya menurut razia dibongkar Satpol PP, oh ya apa? Atau sekarang menggunakan, sampai nang alun-alun. Itu kan sudah pemerintah sudah merencanakan, mendesain bagaimana kota itu menjadi indah, menjadi tertib, aman, nyaman, dan sebagainya. Masyarakat, pedagang-pedagang itu difasilitasi, dikasih tempat, dimodali sembarang kali. Toh ya ono, sing dodol mau ngeleset. Itu menurut Anda masyarakat kecil, Pak, aku mangan ikan jaluk sampean. Pak, aku gak sampean tahu. Pak, aku dodol iku bisa makan kalau dagangan saya laku. Aku bisa kuliahkan anak saya kalau jualan saya. Nah, nek sampean